Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat, saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Baru saya berani kasak-kusuk kesana sini mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Saya kenal baik dengan Pak Pur, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai kembali. Artinya pasar bisa menerima itu. Berarti nanti nggak berpengaruh ke iklim investasi di Indonesia? Ya tentu saja. Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita. Saya dipanggil ke sana, suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu, di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Monitor ini, di maritim saya asik mancing. Ekonomi kita susah gitu. Jadi sebelum krisis, memang kita mode pertumbuhannya, kalau saya bilang waktu itu, we are in a self-destruct mode. Merusak diri sendiri. Gimana waktu saya di mana ya? Saya di maritim, waktu itu saya nggak monitor ini. Di maritim saya asik mancing aja ngeliatin ini. Tapi tahun 2020, saya dipanggil ke sana, suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu, di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Hampir kita hancur. Betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di maritim mana bisa maksa. Ini nggak ada BI kan ya? Nggak ada ya. Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal. Gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibatnya ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak.
Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Luki, setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti, rakyat hidupnya makin susah, dan kita nggak peduli waktu itu ya, nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas kan nih? Hah? Mas agak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada Kuto Komis 11. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya dia tuh ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang, nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di... Bantu nggak Pak? Dan saya juga takut. Saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Baru saya berani kasak-kusuk sana sini mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Ini kayak kampanye partai ya. Enggak kira-kira begitu. Next. Nah sekarang kita lihat nih. Kalau menuju 8, gimana sih caranya? Menuju 7 lah. Kita pelajaran nih. Zaman Pak Jokowi, atau zaman Pak SBY, bangun infrastruktur sedikit kan. Pertumbuhan ekonominya mendekati 5% rata-rata. Pertumbuhan kreditnya 21%. M0-nya 17%. Zaman Pak Jokowi ini kasihan, sepertinya dimusuhin. Begitu dia masuk, ini cuma berapa? Di bawah 10%. Ini rata-rata cuma 7%, bahkan ada yang sampai 0 sekian. Rata-rata itu karena kebantu atas ini. Di sepanjang ini dia di bawah. Jadi dia ekonomi direm. Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sektor. Private sektornya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%. Zaman sekarang, ini dibunuh. Private sektor pasti nggak jalan kalau nggak kita balikin. Terus government-nya juga masih baru, belum berjalan dengan cepat. Jadi kalau kita lihat apa? Sebelah sana mesinnya mesin swasta, 90% dari ekonomi. Sebelah sana mesinnya mesin pemerintah yang 10% dari ekonomi. Dalam 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita pincang. Satu jalan sana,
swasta, di sini satu jalan hanya pemerintah. Swasta 6, pemerintah 5. Gimana kalau dua-duanya dijalankan? Base-nya kan 6 kalau swasta. 6 tambah sekian. Jadi 6,5%, 6 sampai 6,5%. Enggak susah-susah amat dalam waktu setahun 2 tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Izin ya Pak Ketua. Jadi itu satu modal utama kita. Next. Terus gimana cara mengendalikan uang itu? Next. Ini saya tunjukin aja. Pada zaman Pak SBY, utang turun. Pak Jokowi utang naik, rasio utang ke PDB-nya naik. Karena emang government-led, di sana private-led. Next. Berikutnya. Ini gak ada wartawan kan ya? Hah? Aman? Hah? Live? Waduh. Next. Oh, udah gak apa-apa. Next. Ya Pak Fahri ya? Next. Saya gak tahu saya nyinggung Pak Fahri gak? Pak Fahri dari UI soalnya. Salah satu yang penyebab kenapa uang itu kering dari sistem seringkali berhubungan dengan kemampuan pemerintah membelanjakan anggarannya. Pemerintah kan ngeluarin utang, tarik pajak, uangnya taruh di mana? Taruh di BI. Mereka pikir, oh aman, uang saya aman di sana, bagus. Tapi yang mereka lupa, ini kan ada sistem uangnya. Tarik sini, di sana kering. Ini saya tunjukin, ini uang pemerintah di Bank Sentral tuh naik turun, gede sekali, kadang-kadang sampai hampir 800 triliun, tanpa mereka sadar karena mereka nggak monitor. Di tahun 2021 saya contohkan ya, waktu uang itu kering, kita paksa uangnya masuk ke sistem di sini, di bulan Mei 2021, 300 triliun masuk ke sistem, itu yang memulihkan ekonomi. Dan ini manajemennya mungkin kalau untuk saya sih kurang efektif. Kenapa? Ini uang pemerintah di perbankan kadang-kadang bisa sampai 800 triliun di bulan Juni kemarin, 428 di BI, 398 di 394 di bank swasta. Sekarang di Bank Sentral ada 538, tapi terakhir 428, 425 lah. Kalau itu saya balikin ke sistem, maka ada pertambahan yang disebut M0 atau likuiditas tadi.